Jadi Bu, Tia mau ngasih program tentang gizi seimbang ya Bu. Tapi sebelumnya ada pre-test terlebih dahulu, ini bisa diisi. Ada nggak? Jadi gini, ada gizi seimbang untuk bayi dan balita. Jadi gizi seimbang tuh gizi yang sesuai sama kebutuhan tubuh lewat makanan sehari-hari. Jadi tubuh tuh bisa lebih aktif, terus habis itu sehat optimal, terus habis itu juga nggak gampang kena penyakit dan jadi tetap sehat. Terus gizi seimbang tuh dapat dipenuhi juga dengan pemberian makanan. Nah, ini ada beberapa manfaat dari menerapkan pola makan seimbang untuk anak. Yang pertama, tentunya pertumbuhan fisiknya akan lebih kuat, lalu pertumbuhan otaknya juga akan lebih optimal, lalu juga akan terlindungi juga dari berbagai jenis penyakit, lalu mempertahankan juga kestabilan dari berat badan dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Lalu di sini juga ada memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, karena kan mereka lagi aktif-aktifnya gitu ya, pasti mereka juga butuh energi gitu. Lalu juga menjaga kestabilan emosi, dan jadi karena udah dibiasain secara dini untuk makan gizi seimbang, jadi pasti dia akan terbiasa gitu sampai dewasa. Nah, lalu di sini ada beberapa akibat kalau misalnya anaknya itu kekurangan gizi. Pertama tuh lebih pendek dibanding teman-temannya. Nah, biasanya penyebabnya itu asupan yang makan tidak seimbang, terus juga tidak cukup itu gizinya dalam jangka waktu yang panjang, yaitu kayak kurang karbohidrat, terus habis itu lemak, protein, terus habis itu juga beberapa zat gizi mikro seperti zat besi, folat, vitamin C, yodium, juga vitamin A. Nah, penyebabnya itu ada faktor eksternal, itu ada pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan budaya. Faktor internalnya itu ada status gizi, seperti konsumsi makanan, penyakit, usia, dan kondisi fisik. Itu yang menyebabkan anak-anak tuh jadi bisa lebih kurus jika kita bandingkan sama teman-temannya. Nah, ini juga mudah terserang penyakit. Nah, gizi yang baik, lalu imunisasi yang lengkap, terus habis itu sanitasi, hygiene, dan pola hidup bersih dan sehat, itu hal-hal yang dapat mempengaruhi imun anak-anaknya itu. Lalu kalau misalnya imunnya itu nurun, itu otomatis anak tuh akan lebih gampang lah untuk terkena penyakit. Nah, biasanya kekurangan gizi yang berat itu bisa menyebabkan infeksi yang menyerang sistem daya tahan tubuh. Nah, lalu resiko kematian dini. Nah, biasanya sepertiga dari kematian anak itu banyak disebabkan oleh kekurangan gizi gitu, khususnya kurang gizi yang dapat melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Lalu juga daya tangkap yang rendah. Bila di awal pertumbuhan itu anak-anak tuh kayak ada mengalami kekurangan gizi, itu bisa mempengaruhi perkembangan otak dan juga saraf utamanya ya. Nah, ini tuh bisa membuat dampak tuh anak tuh jadi kurang baik dalam proses belajarnya. Nah, lalu masa depan suram. Nah, jika misalnya ibu tuh mengalami kekurangan gizi pada saat hamil, atau misalnya saat anaknya itu mengalami kekurangan gizi pada usia 2 tahun pertama, itu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan juga mental itu juga akan terlambat. Nah, hal itu bisa kita koreksi saat anak itu bertambah usia, dan akan mempengaruhi anak sepanjang hidupnya. Jadi dia akan mempengaruhi masa depannya kelak. Kayak misalnya stunting itu kan kayak pemerintah tuh lagi kayak menggalakkan gitu lah untuk golden periodnya dari sampai anak umur 2 tahun, itu tujuannya adalah untuk ini kayak gitu. Nah, lalu di sini ada 10 pedoman dari gizi seimbang. Nah, pertama itu membiasakan mengonsumsi ragam makanan pokok gitu. Lalu batasi juga konsumsi pangan seperti kayak manis, asin, terus juga berlemak. Dan juga lakuin aktivitas fisik yang cukup, dan pertahankan berat badan ideal. Lalu biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lalu tentunya juga harus menjaga hygiene dan sanitasi, seperti mencuci tangan dengan pakai sabun dengan air mengalir. Lalu jangan pernah untuk skip sarapan, karena itu kan sarapan untuk mengawali aktivitas lah, untuk energi untuk tubuh gitu. Lalu membiasakan minum air putih yang cukup, terus makan buah dan sayur, dan membaca label pada kemasan pangan, dan mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Dan di sini ada di sini isi piringku tuh merupakan program yang lagi digalakkan pemerintah. Jadi ini untuk isi piringku anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, pertama ini yang paling banyak persentasenya 35% itu adalah makanan pokok seperti nasi, singkong, ubi jalar, jagung, kentang, talas, sagu, dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, baru ini kedua tertinggi itu 30%, itu ada protein hewani seperti daging sapi, ayam, unggas, telur, ikan kayak gitu. Lalu yang ketiga di sini ada 25% dari sayur-sayuran dan buah.
ya sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, wortel, lalu ada buah-buahan, pisang, nanas, mangga kayak gitu. Nah terus dan sini untuk yang 10%-nya adalah kacang-kacangan seperti tahu dan tempe kayak gitu. Jadi dari apa yang sudah saya berikan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh iya kan, mengenai stunting ya sebenarnya. Kan di masyarakat sekarang tuh kan banyak yang anak-anak biasanya di usia 6 sampai ke atas itu kan mengalami stunting. Nah, yang menjadi ukuran bahwa balita itu dikatakan stunting itu gimana gitu sebenarnya? Oh, untuk ukurannya tuh biasanya kan anak-anak tuh dikasih buku yang pink tuh ya. Nah, itu kan biasanya itu. Biasa itu pasti akan diukur. Setiap makanya pada anak-anak usia segitu biasanya mereka akan rutin diukur itu kan. Nah itu tuh nanti dari situ si petugas kesehatan itu bisa memantau lewat kurva WHO tuh yang diberikan yang ada merah, kuning, hijau. Nah itu nanti ada titik-titiknya itu nanti di situ bisa dilihat kira-kira anak ini gizinya posisinya di mana sih. Misalnya kalau bisa di kuning kan udah rawan ya. Itu biasanya nanti akan lebih dipantau lagi lebih lanjut seperti itu masalah gizinya. Terus masalah gini juga, kan selain masalah gizinya kan mungkin anak itu kenapa dia bilang stunting itu kan mungkin nanti pendek terus kecil. Itu kan mungkin ada dari gennya atau keturunannya itu kan yang menyebabkan anak itu dikatakan stunting. Itu bisa ya? Sebenarnya kalau gen tuh mungkin ini salah satu faktornya, gen bisa juga, tapi biasanya anak stunting tuh agak beda lah untuk ciri-ciri fisiknya tuh. Biasanya kan kelihatan kayak pertumbuhan pertumbuhan kayak dari fisiknya, dari kayak mesti dari mentalnya itu juga akan berbeda dengan anak-anak pada umumnya memang punya gen yang seperti itu. Kalau misalnya stunting kan dia juga akan stuck segitu aja tingginya. Kalau gen tuh pasti akan bertambah, tapi memang tidak setinggi teman-temannya lain seperti itu. Apakah ada lagi sudah itu aja sih mengenai stunting. Jadi Bu, tadi kan udah saya berikan program, mungkin akan saya berikan post test ya Bu untuk menilai dari apakah ada peningkatan pengetahuan seperti itu dari yang sudah dipaparkan. Jadi Bu, terima kasih Bu karena sudah mengikuti untuk program yang kali ini, dan juga terima kasih atas antusiasnya. Mungkin dari Ibu apakah udah merasa cukup untuk edukasi yang diberikan? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Bu.